Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf hari ini tidak bisa bergabung bersama Bapak Ibu dalam kegiatan seminar dan pameran hijau inovasi UMKM berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Yogyakarta. Sugeng Enjang, salam dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bapak Ibu, pertama saya memberikan hormat yang tinggi kepada pimpinan Institut Teknologi Yogyakarta, yang terhormat Kepala Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, para narasumber yang kami banggakan, dan para peserta seminar serta pameran yang kami cintai. Perkenalkan, saya Guntur Subagja Mahardika, Ketua Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia, yang juga pembina Yayasan Mitra Mikro, yang antara lain menyelenggarakan pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta petani dan nelayan di Indonesia. Saat ini juga saya memimpin Pusat Riset Kebijakan Strategis Universitas Indonesia, Center for Strategic Policy Studies, CSPS, Sekolah Kajian Strategik dan Global, UI. Tema yang dibahas hari ini saya kira sangat menarik, yaitu inovasi UMKM berkelanjutan. Ini merupakan satu tema yang menjadi isu nasional dan juga isu global. Di tengah situasi geopolitik dunia yang saat ini sedang memanas, di tengah terjadi perubahan iklim yang saat ini juga menjadi persoalan bangsa-bangsa yang ada di dunia, dan saat terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di banyak negara, isu UMKM menjadi isu yang sangat strategis. Apalagi konsep pengembangan UMKM dan implementasinya yang dikaitkan dengan isu keberlanjutan, sustainability, lestari, ramah lingkungan, dan menjanjikan untuk masa depan. Ada 3 hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ini dapat menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil di belahan dunia. Pertama adalah usaha mikro dan kecil adalah motor penggerak ekonomi di dunia. Indonesia juga mengandalkan usaha mikro dan kecil. Kontribusi usaha mikro dan kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto itu mencapai 61% atau setara dengan sekitar 9.000 triliun rupiah. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga merupakan penyerap lapangan kerja terbesar. 97% lapangan kerja diserap oleh UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga merupakan pencipta tumbuhnya ekonomi-ekonomi yang berbasis lokal, ekonomi-ekonomi yang sumber daya yang dioptimalkannya adalah sumber daya lokal. Tentu ini adalah menjadi satu peluang
dan merupakan satu kesempatan yang menjadi penggerak ekonomi nasional, yang menjadi penyerap lapangan kerja, dan juga yang menjadi pendorong bagaimana ekonomi hijau bisa diwujudkan secara fundamental dan terintegrasi, yang dimulai dari usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, yang juga menjadi concern banyak perusahaan besar di Indonesia. Bapak Ibu hadirin, saya melihat pemerintah Indonesia saat ini menuju ke arah bagaimana UMKM menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi bangsa. Kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam program kerja dan Astacita yang beliau usung untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memakmurkan masyarakat, dan untuk meningkatkan posisi tawar serta daya saing nasional Indonesia, bertumbuh pada kekuatan ekonomi rakyat. Sekarang sedang terjadi pergeseran. Kekuatan ekonomi atau penggerak ekonomi yang semula hanya digerakkan oleh ekonomi yang berbasis usaha besar di kota-kota, sekarang bergeser ke usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertumbuh di desa-desa. Kebijakan koperasi Desa Merah Putih dan juga koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan satu kebijakan strategis membangun ekosistem ekonomi rakyat berbasis desa, dan ini bisa menggerakkan rantai pasok kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang dibangun di desa-desa. Kedua, kebijakan makan bergizi gratis ini merupakan demand atau pasar yang sangat besar bagi ekonomi lokal. Bisa menyerap lapangan kerja, bisa juga mensuplai produk-produk dan komoditi lokal, dan juga bisa membangun jejaring ekonomi rantai pasok hulu hilir yang semuanya bisa dikembangkan di lokal dan melibatkan masyarakat desa. Kebijakan ekonomi hijau juga menjadi prioritas. Karena itu tentu UMKM ini akan menjadi motor penggerak ekonomi ke depan. Dan satu lagi, kita punya bonus demografi. Ini adalah satu kekuatan nasional Indonesia. Tapi bonus demografi di mana penduduk generasi Z dan milenial yang saat ini melampaui lebih dari 50%, di satu sisi menjadi satu kekuatan, tapi di sisi lain apabila tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan, menjadi bom waktu. Dengan bergeraknya ekonomi yang berbasis desa, ekonomi UMKM, ekonomi rakyat, ini akan memberikan solusi bagi tingginya jumlah penduduk muda yang ada di Indonesia saat ini. Saya mohon maaf tidak panjang menyampaikan beberapa poin hari ini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan untuk sharing. Selamat berseminar, selamat berpameran inovasi UMKM, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk ITY dan masyarakat Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.